Halo semuanya, sekarang saya mau mempresentasikan final text saya bersama Bang Muamalat dan Raka Amin Academy. Di sini final textnya tuh Digital User Churn Dashboard untuk Business Intelligence Analyst. Kemudian saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mulia Parna Putri Sijabat. Saya memiliki ketertarikan di bidang data. Sebelumnya saya juga bekerja sebagai administrasi. Dari situ saya memiliki penasaran gimana ya data ini kok cuma seperti ini. Jadi saya memiliki ketertarikan di bidang data. Oleh sebab itu saya mulai terjun untuk mempelajari data scientist, data analis, big data, dan sebagainya. Oke, langsung saja saya mempresentasikan final project saya. Untuk tahap pertama itu saya menentukan primary key dan relasinya. Relasinya sendiri itu saya tampilkan dalam bentuk IRD, di mana bisa diakses di GitHub. Di sini ada 4 tabel. Tabel customer, tabel order, tabel produk, dan tabel produk kategori. Di tabel customer itu sendiri, primary key-nya ditentukan adalah customer ID. Di tabel order, primary key-nya order ID. Kemudian di produk, primary key-nya prod number. Kemudian di prod kategori itu primary key-nya kategori ID. Kemudian saya buat SQL untuk membersihkan data-datanya, di mana SQL tersebut saya menggunakan CTA agar prosesnya itu menjadi lebih efisien. Karena sebenarnya kita juga bisa menggunakan subquery. Cuman prosesnya itu menjadi lebih lambat atau memakan banyak waktu. Oleh sebab itu di sini saya menggunakan CTA dan kemudian akan diproses dan menghasilkan data bersih seperti berikut, yaitu date, kategori name, prod name, price, quantity, total sales, customer email, dan customer city. Untuk dashboardnya sendiri, di sini saya menggunakan Looker Studio. Ini saya mempresentasikan dashboard menggunakan Looker Studio. Looker Studio tersebut saya memberikan filter ada 4, tahun, bulan, customer city, dan kategori produk. Tahunnya di sini kita bisa lihat untuk trennya. Di situ ada dari Januari 2020 sampai Desember 2021. Kemudian total salesnya itu sebanyak 1.748.629 dengan produk yang terjual 11.654, di mana ada 7 kategori penjualan. Kemudian di situ juga kita bisa melihatnya sales city performance, di mana Washington menjadi city atau kota yang paling banyak pembelinya, dengan AI for Educator menjadi nama produk yang paling banyak pembelinya. Kemudian kita menggunakan filter. Di sini kita bisa melihat total penjualan di tahun 2020 dan tahun 2021, di mana tahun 2021 mengalami penurunan yang menurut saya cukup jauh, sekitar 70-an. Kemudian kita lihat juga di sini, setelah kita buat filternya, kita lihat trennya. Ternyata terjadi penurunan di bulan Juni yang mendekati di 50, 60 mungkin, 60 penjualan. Kemudian kita lihat perbandingannya di 2021. Di 2021 juga ada penurunan di bulan Juni. Ya kurang lebih untuk total penjualannya kurang lebih hampir sama. Mungkin kita bisa menganalisa ada apa di bulan Juni ini. Apakah Jadi di bulan Juli 2021 yang terjadi penurunan. Di sini kita bisa lihat kenapa sih ada penurunan tersebut. Apakah ada pandemi atau
promo di tempat lain ada yang lebih bagus, atau promo yang kita keluarkan itu sesinya sudah habis. Jadi dari tren ini kita bisa menganalisa. Kemudian di sini tahunnya saya ganti, kita melihat berdasarkan kotanya sendiri, yaitu yang pertama adalah Washington DC. Washington DC itu total salesnya 55.222 dengan produk yang terjual 300. Kemudian tren penjualannya itu di akhir tahun, tepatnya di Desember 2020, mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk Washington DC-nya sendiri ya. Kemudian kita juga bisa melihat kategori produk. Di sini produk robot menempati produk dengan penjualan terbanyak, yaitu 743.500. Kemudian diikuti dengan drone, robot kit, drone kit, strain video, e-books, dan blueprints. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk conclusionnya sendiri yang saya analisa itu dapat dilihat kan tadi total penjualan di 2020 lebih tinggi daripada 2021. Kita bisa lihat di situ kenapa lebih banyak konsumen yang belanja di tahun 2020 daripada 2021. Dari situ kita juga bisa lihat ada apa di tahun 2020 atau ada apa juga di tahun 2021. Apakah yang seperti kita tahu di tahun 2020 itu ada corona, jadi terjadi panic buyer, atau tahun 2021 performanya PT-nya kita ini sudah mengalami penurunan. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis untuk segmentasi perilaku pembeli. Jadi dari kita melihat nih perilaku pembeli yang A, B, C itu gimana? Mereka apakah loyal atau tipe yang royal dan loyal, atau juga tipe yang yaudah beli sekali habis itu nggak beli lagi. Jadi kita bisa nentuin nih target pasarnya gimana. Untuk yang loyal kita kasih promonya seperti apa, untuk yang royal itu kita kasih promonya seperti apa, dan sebagainya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.